Ini ada apa, Pak Rungkat? Bi? Bang Topan harus melamar Tante Mika secepatnya. Hari ini juga. Waduh, tetapi saya belum siap, Bi. Apa itu maksudnya belum siap? Hah? Kalimat itu nggak pantas keluar dari mulut seorang pria sejati. Tapi, Pak. Nggak ada tapi-tapian. Gua selaku ketua RT di sini geram lihat warga gua pacaran tiap hari. Apalagi status lu duda sama janda. Ya, bener. Ya, bener. Aduh. Kalau lu nggak siap, putusin Ibu Mika sekarang juga. Biar gue yang gantiin lu. Ya, nggak bisa gitu, Jangan. Nggak bisa ya? Ya nggak bisa lah. Ya udah, kalau nggak bisa mah nggak apa-apa, nggak maksa. Terus ini siapa? Anggap aja saya orang tuanya Bu Mika, karena keluarga Bu Mika nggak bisa hadir. Ya, dengerin tuh. Dan ini kakak saya, pamannya Bu Mika, yang biasa kita panggil Pak D. Ya. Setelah percakapan penuh keruwetan itu, suasana perlahan kembali hening. Malam yang tadinya dipenuhi dengan bisik-bisik, rencana rahasia, dan kecemasan mulai berganti dengan rasa lega. Beberapa orang yang terlibat mulai menyadari bahwa keputusan-keputusan yang mereka ambil tidak hanya berdampak pada diri sendiri, tetapi juga pada keluarga dan orang-orang terdekat. Dot berjalan dengan langkah berat, namun hatinya terasa lebih ringan setelah akhirnya berterus terang kepada ibunya. Ada rasa haru bercampur pasrah karena ia kini sadar bahwa kebahagiaan ibunya lebih penting daripada gengsi atau rasa tidak terima. Sementara itu, ibunya menatap Dot dengan senyum penuh kasih. Hatinya terenyuh karena restu yang diberi anaknya terasa lebih berharga daripada cincin apapun yang mungkin ia terima. Di sisi lain, Bang Topan masih dicekam dilema. Tekanan dari lingkungan membuatnya sadar bahwa waktu untuk menunda sudah habis. Meski merasa belum sepenuhnya siap, ia tahu bahwa jika terus ragu, ia akan kehilangan kepercayaan orang-orang di sekitarnya. Malam itu, ia duduk sendirian di beranda, menatap langit yang dipenuhi bintang. Pikirannya melayang pada segala hal yang sudah ia lalui: kesepian, kehilangan, dan kini kesempatan kedua yang hadir dalam hidup. Sementara itu, di rumah sebelah, percakapan tentang rencana-rencana kecil masih terdengar. Ada yang masih menertawakan kekonyolan semalam, ada pula yang larut dalam pikiran masing-masing. Hubungan antar mereka terasa semakin kompleks. Ada cemburu, ada pengorbanan, ada pula keikhlasan yang perlahan tumbuh. Menjelang subuh, semuanya sampai pada titik yang sama. Pilihan besar sudah menunggu. Tak peduli bagaimana awal mula kekacauan itu, mereka tahu satu hal: hidup harus terus berjalan. Dan pada saat fajar menyingsing, keputusan-keputusan yang tertunda akhirnya akan dituntut untuk ditegaskan. Hari itu datang lebih cepat dari yang dibayangkan. Setelah banyak kegaduhan, perdebatan, dan rasa bimbang yang melingkupi, akhirnya hari pernikahan Bang Topan dengan Bu Mika tiba. Desa kecil itu mendadak ramai. Para tetangga berbandong-bandong, membantu menyiapkan segala sesuatu. Kursi-kursi plastik berjajar rapi di halaman rumah, tenda biru terpasang kokoh, dan meja panjang dipenuhi hidangan sederhana, namun penuh makna. Bang Topan berdiri dengan pakaian serba putih. Wajahnya tampak tegang, meski berusaha tersenyum. Dalam hati ia masih bertanya-tanya, apakah ia benar-benar pantas. Namun, begitu tatapannya jatuh pada Bu Mika, yang anggun dengan kebaya sederhana, semua keraguannya perlahan luruh. Senyum lembut wanita itu seakan memberi jawaban. Inilah jalan baru yang harus mereka tempuh bersama. Dot, dengan kemeja rapi, duduk di barisan depan. Hatinya campur aduk. Ada sedikit rasa canggung melihat ibunya bersanding dengan pria lain, tapi ada pula kebahagiaan yang tulus. Sesekali, ia menghela napas panjang, mencoba menerima kenyataan bahwa hari ini bukan hanya tentang pernikahan ibunya, tapi juga tentang permulaan hidup baru bagi keluarga mereka. Acara berlangsung hikmat, doa-doa dipanjatkan, ucapan selamat mengalir deras. Beberapa tetangga bahkan meneteskan air mata, menyaksikan seorang duda dan janda yang akhirnya menemukan pasangan di usia yang tak lagi muda. Suasana haru bercampur tawa hangat, menjadikan hari itu tak sekadar pesta, tapi juga
Perayaan akan keberanian mengambil keputusan. Saat resepsi sederhana berlangsung, Dot perlahan mendekati Bang Topan. Mereka saling menatap sejenak, canggung, lalu akhirnya tersenyum. Dalam tatapan itu, ada janji tak terucap. Saling menghormati, saling menjaga, dan mencoba membangun keluarga yang baru. Hari itu, tanpa kembang api atau pesta megah, sebuah ikatan terjalin, bukan sekadar antara pria dan wanita, tapi juga antara hati-hati yang telah lelah, namun tetap berani berharap. Dan di balik keramaian tawa tamu undangan, doa paling tulus hanya satu. Semoga kebahagiaan kali ini, banner-banner bertahan lama. Hari-hari setelah pernikahan itu terasa janggal bagi Dot. Ia masih sering terbangun di pagi hari dan mendapati pemandangan yang aneh Bang Topan. Sahabat nongkrongnya dulu, kini duduk santai di ruang tamu sambil membaca koran. Persis seperti sosok ayah dalam rumah tangga. Rasanya absurd. Dulu, mereka sering menghabiskan malam di warung kopi, bercanda kelewat batas, saling ledek urusan asmara, bahkan kadang soma-sema ngeluh soal hidup. Kini, posisi mereka berubah drastis. Bang Topan bukan lagi sekadar abang tongkrongan, tapi suami ibunya, otomatis juga ayah tirinya. Suasana canggung sering muncul. Saat sarapan, Dot masih kikuk menyebut Pak atau Bang. Lidahnya terasa keluh, begitu juga Topan, yang biasanya santai memanggil Dot sambil bercanda kasar. Kini harus menahan diri, menjaga wibawa di hadapan istrinya. Namun seiring berjalannya waktu, perlahan muncul titik-titik kehangatan. Topan, meski kikuk, berusaha keras berperan sebagai sosok yang lebih dewasa. Ia mulai memberi nasihat, mengingatkan Dot soal tanggung jawab, bahkan sesekali mengajak ngobrol serius. Anehnya, Dot justru merasa lebih dekat, karena nasihat itu datang dari orang yang tahu persis dunia tongkrongan yang dulu mereka bagi bersama. Meski begitu, gosip di sekitar tak bisa dihindari. Beberapa teman lama Dot meledek. Wih, sekarang nongkrong sama bokap lo Dot, atau asik, bapak lo bisa diajak main kartu nih. Lelekan itu kadang membuat Dot jengkel, tapi ia tahu itulah risiko dari perubahan hidup yang tak biasa. Di sisi lain, ibunya justru merasa lega. Kehadiran Topan membawa keseimbangan baru di rumah. Ada tawa, ada canda, ada juga rasa aman yang sebelumnya hilang. Dot akhirnya mulai menyadari, meski aneh, hubungan dengan ayah tiri yang dulunya teman tongkrongan bisa menjadi sesuatu yang istimewa, sebuah ikatan yang lahir dari kebersamaan, meski caranya tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Hari-hari berjalan, dan hubungan Dot dengan Bang Topan mulai menguji batas antara dulu teman tongkrongan dan sekarang ayah tiri. Suatu sore, Dot sedang nongkrong di warung kopi dengan teman-temannya. Tiba-tiba, Bang Topan datang ikut duduk. Semua orang kaget. Suasana langsung hening sejenak, lalu pecah jadi tawa. Wah, Dot, bokap lu ikut nongkrong juga sekarang, mantap, celetuk salah satu teman. Dot cuma bisa nyengir kecut. Sementara Topan dengan santainya memesan kopi hitam seperti biasa. Awalnya, suasana terasa canggung. Dot berusaha menjaga jarak, takut dipermalukan. Tapi Topan tetap saja jadi dirinya yang dulu. Penuh celetukan, suka melucu, dan gampang bikin suasana cair. Tak lama, semua orang kembali tenggelam dalam tawa. Namun, di balik itu, Dot merasa agak terganggu karena peran ayah tiri dan teman nongkrong bercampur, membuatnya bingung bagaimana harus bersikap. Konflik kecil mulai muncul di rumah. Kadang, saat Dot melakukan kesalahan, Topan menegur dengan gaya bercanda. Tapi ibunya ingin ketegasan. Jangan cuma bercanda, Topan, dia tuh harus diarahkan. Begitu kata ibunya. Topan pun serba salah. Kalau terlalu keras, Dot bisa tersinggung. Kalau terlalu santai, istrinya kecewa. Pernah juga Dot ingin pergi malam-malam. Dan Topan yang dulu selalu jadi partner kabur, justru melarangnya. Udah, jangan keluar malam, nanti bikin nyokap lo khawatir. Dot mendengus, merasa aneh. Dulu mereka berdua sering pulang larut, sekarang malah diceramahi oleh partner lamanya sendiri. Meski penuh gesekan kecil, ada sisi hangat yang tak bisa diabaikan. Dot mulai sadar,
Meski dulunya teman tongkrongan, Bang Topan benar-benar berusaha menjalani peran baru ini dengan serius. Ia bukan lagi sekadar partner tertawa, tapi juga seseorang yang ingin menjaga keluarganya.